Untuk selanjutnya, kita akan membahas materi mengenai pajak. Ini juga ada pada buku paket halaman 80. Pajak adalah besaran nilai suatu barang atau jasa yang wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah. Besarnya pajak diatur oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis pajak. Dalam transaksi jual beli, terdapat jenis pajak yang harus dibayar oleh pembeli, yaitu pajak pertambahan nilai atau disingkat dengan PPN yang besarnya adalah 10% dari harga barang tersebut. Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pajak yang harus dibayarkan oleh pembeli kepada penjual atas konsumsi atau pembelian barang atau jasa. Penjual tersebut mewakili pemerintah untuk menerima pembayaran pajak dari pembeli untuk disetorkan ke kas negara. Nah, berikut ini adalah contoh cara menghitung pajak pertambahan nilai atau disingkat dengan PPN. Ini ada pada buku paket halaman 81. Seorang menjual suatu barang dengan harga Rp200.000. Ini tanpa pajak. Barang tersebut dibeli oleh seseorang dengan pajak pertambahan nilai atau PPN-nya 10% dari harga barang tersebut. Pertanyaannya, berapakah pajak yang harus dibayar oleh pembeli tersebut? Dan berapa jumlah semua uang yang harus dikeluarkan oleh pembeli tersebut? Ya, penyelesaian masalah di atas. Yang pertama adalah mencari jumlah pajak dengan cara persentase pajak kali harga jual. Kita masukkan persentase pajak adalah 10%, kali harga jualnya adalah Rp200.000. 10% itu sama dengan 10/100 kali 200.000. Sama dengan 2 juta. 2 juta itu dari mana? Yaitu dari 10 kali 200.000. Itu sama dengan 2 juta dibagi dengan 100. Hasilnya sama dengan Rp20.000. Ini adalah jumlah pajak yang harus dibayar oleh pembeli tersebut. Nah, selanjutnya, setelah mengetahui jumlah pajak yang harus dibayar, berarti uang yang harus dibayar atau yang dikeluarkan oleh pembeli tersebut adalah harga awal ditambah pajak. Harga awal ini berarti harga yang belum kena pajak tadi adalah Rp200.000 ditambah Rp20.000. Ini adalah jumlah pajaknya. Hasilnya sama dengan Rp220.000. Nah, jadi jumlah uang yang harus dikeluarkan atau dibayar oleh pembeli tersebut adalah Rp220.000. Ini rinciannya, Rp200.000 ini untuk penjual dan Rp20.000 ini untuk disetorkan ke pemerintah. Siapa yang setor? Yang setor nanti juga penjual. Jadi penjual nanti menerima uang Rp220.000, yang Rp200.000 untuk penjual itu sendiri, yang Rp20.000 untuk disetor ke kas negara atau pemerintah. Ini adalah cara menghitung pajak pertambahan nilai atau PPN suatu barang atau jasa. Selanjutnya ada pajak UMKM, usaha mikro kecil dan menengah. Ini pada buku paket halaman 81. Jenis pajak berikutnya yang terkait dengan transaksi jual beli yaitu pajak UMKM. Panjangan dari usaha mikro kecil dan menengah. Besarnya pajak UMKM sebesar 1% dari nilai omset. Apa omset? Omset adalah jumlah uang hasil penjualan barang dagangan tertentu selama suatu masa jual. Misal, 1 hari, 1 bulan, 1 tahun. Nah, misalkan ada penjual bakso, omset 1 hari adalah 1 juta, berarti mendapatkan uang sebesar 1 juta per hari. Ini omsetnya, ini bukan keuntungannya, tapi baru kotornya itu 1 juta.
Contohnya seperti itu. Nah, ini contoh menghitung pajak UMKM. Pak Agus berhasil menjual bakso setiap hari sebanyak 1.000 mangkok dengan harga per mangkok Rp10.000. Untuk menarik pelanggan, Pak Agus memberikan diskon 10% setiap mangkoknya. Pertanyaannya, berapakah pajak UMKM yang harus dibayar Pak Agus dalam 1 bulan? Oke, kita selesaikan soal tersebut. Yang pertama, kita cari dulu omset per hari. Caranya sama dengan jumlah bakso terjual kali harga jual dikurangi diskon. Kenapa kok dikurangi diskon? Karena Pak Agus tadi memberikan diskon sebesar 10% setiap mangkoknya. Kita masukkan, jumlah terjual adalah 1.000 mangkok, ini per harinya, kali. Nah, kita hitung dulu, harga jualnya 10.000, diskonnya sama dengan 10% kali Rp10.000. Ini kita tulis 1.000, ini tetap, yaitu jumlah bakso yang terjual. Nah, ini diskonnya ketemu 1.000. Nah, ini cara menghitungnya seperti video sebelumnya, yaitu cara menghitung diskon. Setelah ketemu diskonnya, berarti harga jual ini kita kurangi diskonnya, 10.000 dikurangi Rp1.000. Nah, ini hasilnya sama dengan Rp9.000. Nah, 1.000 ini tetap. Kenapa? Ini adalah jumlah bakso yang terjual selama 1 hari, yaitu 1.000 mangkok. Berarti pendapatan atau omset per hari dari Pak Agus itu sama dengan 1.000 kali 9.000. Hasilnya sama dengan 9 juta rupiah. Ini adalah omset per hari. Karena pertanyaannya adalah besar UMKM selama 1 bulan, maka kita harus mencari omset per bulan. Caranya sama dengan omset per bulan sama dengan 30 kali 9 juta. Nah, 30 ini dari mana? Karena 1 bulan itu kita buat 30 hari. Nah, ini jadi 30 hari kali 9 juta. 9 juta dari mana? Omset selama 1 hari ini 9 juta. Berarti omset 1 bulan sama dengan 270 juta rupiah. Ini adalah omsetnya. Setelah ketemu omset per bulan, kita menentukan pajak UMKM, yaitu 1% dari omset per bulan. Jadi 1% kali 270 juta. Kita hitung, 1% itu adalah 1/100 kali 270 juta. Ini sama dengan, nah ini 1 kali 270 juta itu sama dengan 270 juta dibagi 100, hasilnya adalah Rp2.700.000. Jadi pajak UMKM yang harus dibayar oleh Pak Agus ke kas negara atau ke pemerintah adalah Rp2.700.000. Demikianlah anak-anak cara untuk menghitung pajak PPN dan pajak UMKM secara sederhana.